Oke, langsung saja kita membahas soalnya. I am going to open the file shortly. Let's see. Okay, this one ya. Oke, ini Zoom. Oke, baik. Langsung aja, Miss akan share screen-nya. Wait a second. Oke, ini ada 15 soal kalau nggak salah. If I'm not mistaken, there are 15. Oh no, 20. There are 20 questions. Oke, dan ada beberapa teks di dalam sini. Jadi kita coba bahas satu-satu seperti biasanya ya. Okay, let's start. The first text. So this is for number 1 to 4, as you can see. There are many habits I've gained while working from home. Oke, jadi ini sudut pandang penulisnya, sudut pandang orang pertama. Di teks-teks sebelumnya kita tidak menemui teks seperti ini ya, karena ini dari sudut pandang orang pertama. Okay. Snacking when desired, taking the dog for a mid-morning walk, talking to myself and settling in for a daily nap. And the last one will be especially painful to give up if or when I return to an office. My naps have become essential downtime that act as afternoon pick-me-ups. Why do my naps feel so needed and so revitalizing? And will I have to live without? Oke, jadi ini sepertinya sudut pandang si penulis ketika pandemi. Jadi ketika pandemi kan harus kerja di rumah, dan ada beberapa kebiasaan yang akhirnya dia lakukan, yang sebelumnya tidak dilakukan, yaitu snacking atau ngemil sesuka hati, kemudian bisa juga mengajak anjingnya berjalan-jalan di tengah-tengah pagi, kemudian bicara kepada diri sendiri, terus siap-siap tidur siang. Nah, yang terakhir itu, yaitu tidur siang, akan sangat akan sangat sulit untuk dilepaskan kebiasaan itu ketika kembali ke kantor atau ketika sudah waktunya kembali ke kantor lagi. Jadi tidur siangnya tuh sudah menjadi salah satu kebiasaan yang sangat penting di keseharian dia, dan kayak sebagai persiapan dia di siang hari kayak gitu. Jadi biar dia berenergi lagi, dia tuh harus tidur siang. Kenapa ya? Kok tidur siang itu rasanya sangat dibutuhkan dan bisa membuat kita segar kembali? Dan haruskah aku melupakan itu, kayak nggak gitu lagi selamanya? Karena kan kalau di kantor nggak bisa ya taking naps, kecuali mungkin untuk beberapa pekerjaan tertentu. Tapi kayaknya jarang banget, hampir nggak ada. There are two biological processes that contribute to daily drowsiness, says Sarah Metnick, a professor of cognitive science at the University of California at Irvine and author of Take a Nap, Change Your Life. Ada dua proses biologis yang berkontribusi terhadap kengantukan sehari-hari. Drowsiness tuh ngantuk, rasa ngantuk sehari-hari. Kata Sarah Metnick. Dia adalah profesor di bidang sains kognitif, berarti kognitif itu tentang otak, di Universitas California Irvine, dan juga dia adalah penulis dari buku Ayo Tidur Siang, karena itu bisa mengubah hidupmu. The first system is the circadian. It prompts you to stay awake when it's light out and asleep when it's dark. In the middle of the day, it causes a hormone, cortisol, to start decreasing from its morning high and your core body temperature to slightly dip. Losing heat helps you fall and stay asleep. The second is the homeostatic.
It makes you sleepier the longer you've been awake. As the day progresses, it continually increases your sleep pressure, causing you to have a growing need for sleep. Together at midday, these create kind of a perfect storm that makes people tired, Mednick says. Jadi ada pertama sistem yang bernama circadian. Oke, circadian rhythm itu adalah semacam jam biologis ya. Jadi itu membuat kita tetap bangun kalau kita melihat ada cahaya di luar sana, makanya kalau siang hari itu badan kita alert. Kemudian kita tidur ketika gelap. Jadi ketika di tengah hari ada hormon namanya hormon kortisol dan itu mulai menurun karena ketika pagi kan tinggi sehingga temperatur tubuh kita pelan-pelan menurun dan uh, kehilangan panas dalam tubuh kita membuat kita santai, membuat kita ngantuk gitu. Wait a second. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang kedua ada homeostatic, itu membuat kita merasa lebih ngantuk ketika kita sudah bangun lebih lama. Jadi seiring berjalannya hari, membuat tekanan untuk tidur itu lebih tinggi. Jadi kayak kita jadi pengen tidur gitu kan, karena capek itu tadi. Jadi kalau misalnya dua-duanya tuh bekerja di tengah hari bisa membuat seperti badai yang membuat orang itu pengen tidur rasanya. Jadi mungkin itu alasannya kalau misalnya lagi hujan, mendung, atau kalau nggak ada matahari itu membuat kita pengen tidur ya. Jadi karena semakin temperatur tubuh kita itu rendah, semakin ngantuk kita. Karena nggak ada yang dibakar mungkin. For many people who are sleep deprived, a short shut-eye session is the ticket. Metnick says, your mood gets better, your creativity, your perceptual processing, your memory processing. Untuk orang-orang yang kekurangan tidur, ini namanya micro sleep ya. Jadi kayak di tengah melakukan pekerjaan tiba-tiba matanya itu tertutup, ya itu udah cukup kayak gitu. Jadi membuat mereka itu moodnya lebih baik, kreativitasnya lebih naik, dan juga proses perseptualnya lebih naik juga. Dan itu juga bagus untuk memory processing. Dan ini memang seperti itu ya, karena kebetulan Miss Nana ini sleep deprived juga. Jadi untungnya kalau di kantor itu kan karena mengajar ya, karena mengajar juga. Jadi kayak memang ada banyak beberapa kesempatan bisa kayak taking short nap atau micro sleep. Nggak usah lama-lama, cukup 10 menit, 15 menit, dan itu sudah sangat membantu. Jadi kayak memang tidur siang itu sangat amat diperlukan. Mau buat anak kecil, mau buat orang dewasa, itu memang sangat membantu. Mednick has found that nappers perform as well on a pattern recognition task as people who have slept overnight. She has found that naps enhance creative problem solving, and naps can boost and restore brain power. Toddlers who nap express more joy. Adult nappers can tolerate frustration longer and feel less impulsive. Naps may help protect older people from cognitive decline and dementia. Runners can use naps to improve endurance. People who nap once or twice a week have lower risk of cardiovascular disease. Memory is better after a nap, and on it goes. Jadi, Betting menemukan bahwa orang-orang yang tidur siang, mereka memiliki performa yang lebih baik dalam tugas mengenali pola.
Jadi kalau kognitif ini biasanya ditesnya dengan pola. Sebagus orang yang tidur malamnya itu 8 jam. Ya, sleep overnight. Dia juga menemukan bahwa tidur siang itu memperkuat pemecahan masalah yang kreatif. Tidur siang juga bisa memberi boost atau mengembalikan brain power, kekuatan otak kita. Anak kecil yang tidur siang, mereka terlihat lebih bahagia. Kemudian orang dewasa yang tidur siang bisa mentoleransi rasa frustrasi lebih lama dan juga mereka bersikap lebih tidak impulsif. Dan tidur siang juga membantu melindungi orang tua atau orang lansia dari penurunan kognitif dan juga demensia atau penurunan daya ingat. Atau istilah umumnya itu Alzheimer ya. Para pelari dapat menggunakan tidur siang untuk meningkatkan stamina mereka. Orang yang tidur siang sekali atau 2 kali dalam seminggu memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit kardiovaskular dan memori kita tuh bisa lebih baik setelah tidur siang dan juga seterusnya. Okay, now let's go to number 1 according to the text. Let's start from Alma. Read the question and what is the answer, please? Wait. Sorry, what is it, Alma? Number 1. What can we conclude from the effects of taking a nap discussed in the paragraph 5? Is A. The effects of napping include both psychological and Yes, that's right. Betul ya. Dari tidur siang itu, keuntungan yang kita dapatkan itu tidak hanya secara psikologis, tapi juga secara fisikal. Okay, next. Number 2, Aura. The author used the word daily in the second paragraph mainly to demonstrate the intensity of drowsiness. Betul sekali. Intensitas dari kengantukan itu kan sehari-hari ya. Jadi kayak setiap hari pasti ada momen di mana kita merasa ngantuk di tengah-tengah pekerjaan kita. Kalau sekolah ya di tengah-tengah pelajaran biasanya ngantuk. Itu bukan tidak selalu karena pelajarannya membosankan, tidak selalu karena situasi yang membosankan, tapi memang karena tubuh kita sedang ada clash di antara dua sistem itu tadi, sistem circadian dan juga sistem homeostatik, membuat temperatur tubuh kita menurun. Nah, sebaliknya kalau kita melakukan kegiatan yang memerlukan banyak pergerakan, itu kan akhirnya kan ada pembakaran dalam tubuh kita, jadi suhu tubuh kita naik. Contohnya ketika kelas olahraga, kayak gitu. Alright, Nizar, let's go number 3. What do the process in paragraph 3 tell us about your body? Ya, ini paragraf 3 yang ini. The first system and the second. Circadian sama homeostatic. Apa yang dua proses ini katakan tentang tubuh kita? Apa hubungannya dua proses ini dengan tubuh kita? Yang pertama ada circadian, kemudian ada homeostatic. Yes, Nida? Dah. Ya, oke. Yeah.
C ya? Yang C, betul sekali. The body regulates sleep through biological processes. Jadi tidur itu sebenarnya sudah ada proses biologisnya. Ada banyak faktor kenapa manusia tidak bisa tidur seperti manusia normal lainnya. There are so many factors, tapi sebenarnya tidur itu merupakan proses biologis yang sudah diatur oleh tubuh kita, sudah ada pengaturannya. Jadi normalnya, defaultnya dari circadian rhythm itu tadi, kalau terang kita bangun, kalau gelap kita tidur. Normalnya seperti itu. Tapi ada orang-orang yang memang harus tetap terjaga ketika gelap karena mereka misalnya kerja malam, punya shift malam. Nah, orang seperti itu kan tidak bisa give up terhadap ini biological prosesnya mereka. Jadi harus menyesuaikan lagi dengan shift kerjanya itu tadi. Jadi kadang-kadang mereka itu kalau misalnya malam, mereka itu menyalakan lampu seterang mungkin sehingga tubuhnya itu merasa bahwa sensor tubuhnya itu menangkap bahwa oh ini masih pagi, sedangkan ketika pagi hari, ketika kerjaannya mereka sudah selesai, mereka masuk kamar, membuat ruangan segelap mungkin sehingga tubuh mereka percaya bahwa ini sudah malam, gitu. Oh, Shada is joining, but I think because Shada wasn't here when we read the first text. Let's just do number 4 I will do number 4. Okay, which question is answered by paragraph 5? 1, 2, 3, 4, 5. Nappers perform as well on a pattern recognition task. So it's about the benefits. Oh, okay. Means the B one. What are the benefits of naps? Okay, now let's move on to the next text for number 5 to 6. A complete skeleton of a 19 or 20-year-old Homo sapiens was found during 2020 excavations at a site called Liang Tebo in remote Sangkulirang Mangkalihat region of eastern Kalimantan. Early human remains are scarce in the region, and the researchers involved in the study suggest this may be the oldest known burial of a modern human that has ever been found in the region's island. During the dig, the find took on a whole new level of intrigue as the team discovered that the skeleton's lower leg was entirely missing. The limb had been not broken or smashed, but cleanly removed, and the archaeologists found unusual bony overgrowth on the remaining fragments of the tibia and fibula. The overgrowth matched overgrowth seen in modern clinical cases of amputations. Jadi ini ada penemuan Homo sapiens pada tahun 2020, sebuah rangka utuh dari manusia sekitar usia 19 atau 20 tahun. Nama situsnya adalah Liang Tebo di daerah terpencil Sangkulirang Mangkalihat bagian Kalimantan Timur. Jadi kayak fosil manusia awal itu, awal zaman, awal manusia purba itu sangat amat langka di daerah ini. Dan para peneliti yang terlibat di penelitian ini menyatakan bahwa ini mungkin saja adalah cara penguburan yang tertua dari manusia modern yang pernah ditemukan di daerah di pulau ini. Jadi Homo sapiens itu adalah manusia paling modern. Manusia purba paling modern itu adalah Homo sapiens. Di mana para peneliti, para arkeologis percaya bahwa kita adalah Homo sapiens. Kita Homo sapiens ya, yang berevolusi. Jadi kita sudah civilized Homo sapiens. Okay, wait a second again.
Oke, kita lanjutkan. Oke, selama penggalian, penemuan itu menjadi sesuatu penemuan yang tidak diduga-duga karena menariknya mereka menemukan bahwa si kerangka ini, jadi kaki bawahnya itu hilang. Masalahnya kaki yang hilang itu limpnya atau bekas ininya potongannya itu tidak tidak terlihat rusak, tidak terlihat patah, tidak terlihat dihancurkan, tapi benar-benar terlihat dipotong dengan rapi gitu. Dan juga arkeologis menemukan adanya kelebihan tulang pada bagian yang tersisa dari bagian tibia dan fibula ini. I don't know what are they, but I think they are related to bones. Dan juga pertumbuhan yang tidak umum ini sama seperti pertumbuhan yang biasanya terlihat di kasus klinis dari amputasi. Jadi mungkin memang karena amputasi itu kan fungsinya memang menghilangkan anggota tubuh ya. Jadi persis seperti prosedurnya kalau dilihat dari bekas kerangkanya, ini tuh prosedurnya sama seperti prosedur modern kita saat ini. Jadi kita membayangkan bagaimana orang-orang purba zaman dulu dengan segala keterbatasannya itu bisa melakukan operasi yang sama seperti zaman modern sekarang ini. Further investigations showed that the bone developed atrophy, indicating the part of the limb that remained was a stump with limited use. Investigations into this remodeling of bone structure showed some 6 to 9 years old of such changes. This confirms that the surgery was not fatal, not infected, and likely occurred during late childhood, says Tim Maloney, who specializes in the archaeology of Borneo at Griffith University in Australia and co-authored the study. Jadi investigasi lebih jauh menunjukkan bahwa tulangnya ini ada penyakit namanya atrofi, yang mengindikasikan bahwa sisa dari kaki itu masih bisa digunakan tapi secara terbatas. Investigasi yang melibatkan remodeling dari struktur tulang menunjukkan adanya 6-9 tahun perubahan. Jadi orang ini yang umur 19-20 tahun ini, yang pemilik kerangka ini, dia tidak diamputasi ketika dia umur 19 atau 20. Dia diamputasi ketika umurnya masih lebih muda lagi. Gitu. Dan ini mengkonfirmasi bahwa operasi tersebut tidak fatal, tidak terinfeksi, dan juga terjadi ketika masih anak-anak. Gitu. Berarti dengan teknologi yang terbatas tuh mereka bisa melakukan operasi amputasi yang aman dan tidak membahayakan si pasiennya. Bahkan pasien tersebut masih bisa hidup beberapa tahun kemudian. Kata Tim Maloney yang spesialisasinya di arkeologi Kalimantan, dan dia dari Griffith University di Australia, dan dia juga termasuk penulis kedua dari penelitian ini. To perform a successful operation, prehistoric surgeons must have had knowledge of anatomy. They sliced through not only bone but muscles, veins, and nerves in such a way that the patient didn't bleed to death or go into a fatal state of shock. Their scalpels were likely the flaked lithic edges common to the era, a stone called cher, which can produce extremely sharp edges. Afterwards, the surgeons may have employed a tourniquet or cauterizing to neither leave clear evidence on the skeleton and so remain unknown possibilities. Untuk melakukan operasi yang sukses, para surgeon itu dokter yang bisa melakukan operasi ya. Jadi surgeon pada zaman prasejarah itu, mereka tuh harus punya pengetahuan yang sangat baik terhadap anatomi tubuh manusia. Karena mereka harus mengiris tidak hanya tulang, tapi juga otot, nadi, dan bahkan syaraf. Di berbagai metode yang mereka tuh harus memastikan bahwa pasiennya tidak berdarah sampai mati, tidak pendarahan sampai meninggal gitu kan. Atau
shock. Karena pasti rasa sakit membuat pasien itu merasakan shock yang luar biasa. Skalpel mereka bisa jadi adalah dari batu ya. Jadi batu yang sangat tajam dari zaman litik, namanya chert. Di batu yang sangat tajam, batu tipis yang sangat tajam namanya chert, yang bisa memproduksi ujung-ujung yang tajam. Dan juga para surgeon ini di zaman prasejarah bisa jadi mereka melakukan cauterizing. Jadi cauterizing itu membersihkan darah-darah gitu ya. If I'm not mistaken, that one. Meskipun tidak ada bukti yang bisa mensupport kemungkinan tersebut. Jadi kita masih belum tahu ya caranya si surgeon prehistorik ini melakukan operasi itu kayak gimana. Karena ini hanya dugaan, possibilities. What seems certain, however, is that the patient enjoyed a considerable level of post-op care. It is highly unlikely that this individual could have survived the procedure without intensive nursing care, including blood loss and shock management and regular wound cleaning. Maloney notes, he believes the successful operation implies that the community also had some understanding of antiseptic and antimicrobial management to prevent fatal infection. In this, their foraging lifestyle and forest environment might have proved to be advantageous. Jadi, yang pasti bisa dijamin adalah pasien ini sangat amat dirawat dengan baik ya setelah dioperasi. Karena nggak mungkin pasien ini bisa selamat dengan prosedur seperti ini. Karena waktu dulu tuh anestesia belum ditemukan kan. Pasti mereka melakukan itu tanpa dibius pasiennya. Jadi kalau pasiennya tidak dirawat dengan baik, sudah pasti tidak akan selamat. Tapi pasien ini selamat. Dilihat dari bukti-buktinya. Jadi kayak pasti siapapun yang merawat dia memberikan perawatan intensif, kemudian dan juga memanage rasa shock dan juga kehilangan darahnya itu di-manage dengan baik. Dan juga pasti bekas lukanya itu dibersihkan secara berkala. Karena operasi yang sukses ini menunjukkan bahwa komunitas di mana si pemilik kerangka itu hidup waktu itu memiliki pemahaman yang sangat baik tentang antiseptik dan antimikroba. Jadi mereka paham betul kalau luka itu tidak dirawat, luka itu tidak dibersihkan secara berkala akan menyebabkan infeksi karena adanya bakteri atau virus yang bisa masuk lewat luka tersebut. Jadi cara hidup mereka dan lingkungan mereka yang masih alami ya, karena dikelilingi oleh hutan belantara dan hutan rimba pada saat itu sangat menguntungkan. Jadi mereka bisa membersihkan bekas luka si orang ini secara berkala karena memang mereka punya sumber daya yang sangat banyak pada saat itu. Okay, now let's go and answer some question. Let's start from Shahda. Can you please read number 5 and what is the answer? Thank you. Which information indicates the assertion that the early humans survived the suggested amputation? Apa yang menyebabkan para You sure? Assertion berarti harus ada bukti nyata. Kalau yang there could have been, itu kemungkinan, itu possibility. Kita butuh bukti. Bukti apa yang membuat para peneliti ini percaya kalau manusia prasejarah ini benar-benar selamat dari amputasi dan sembuh? Kira-kira yang mana? Yes, Syahda, which one is it?
The E1 is possibility. There could have been. Could is possibility. Sementara soalnya meminta assertion. Indicates the assertion. Keyakinan. Yang A? Okay, not A either. Jadi, it's okay. Jadi, bukti yang diminta di sini adalah yang dia. The remaining part of the leg shows no signs of infection. Karena apa? Infeksi itu bisa menyebabkan kita, imun tubuh kita menurun, sehingga banyak lagi penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Sementara di bekas-bekas tulang-tulang yang ditemukan, jelas sekali bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa orang ini mengalami infeksi setelah operasi, pasca operasi. Seperti itu. Jadi itu buktinya. Itu buktinya kenapa kok orang ini pasti selamat. Karena tidak ada tanda-tanda infeksi yang ditemukan di sisa kakinya itu yang diteliti. Karena mereka merekonstruksi, mereka ulang. Gimana sih orang ini ketika hidup dulu, dilihat dari tulangnya. Itu kan yang dilakukan oleh arkeologi. Mereka menerka, mereka menebak, mereka memetakan bagaimana sih orang zaman dulu itu hidup, orang prasejarah itu hidup, cara hidupnya itu bagaimana. Karena mereka sangat berkaitan dengan manusia saat ini. Bagaimanapun juga mereka adalah nenek moyang. Mereka adalah bagian dari perjalanan perkembangan manusia. So that's why the answer is D. The remaining part of the leg shows no signs of infection. So, okay, Shada, thank you very much. Oopsie. Oh, let's go now, Tiara. Can you answer? Number 6. What is the significance of the expression "the find took on a whole new level of intrigue"? My answer is D. D. Yes, that's correct. To introduce the information about finding of an advanced surgery method. Jadi awalnya mereka hanya mau menemukan manusia purba ya, rangka manusia purba di daerah Kalimantan karena sangat amat langka fosil manusia purba di daerah tersebut. Ternyata ketika menemukan fosil ini pada tahun 2020 ditemukan penemuan lain, the find took on a whole new level of intrigue findings. Lebih menarik, ternyata manusia purba, manusia prasejarah itu sudah tahu ada yang namanya teknologi amputasi. Itu. Dan lebih hebatnya lagi, pada saat itu dengan teknologi yang masih sangat minim, dengan teknologi yang belum ditemukan anestesi, mereka bisa membuat pasien ini selamat dan hidup beberapa tahun lebih lama. Seperti itu. So, there is advanced surgery method facts that's being revealed. Okay, next. Thank you very much, Tiara. Let's move on to the next text for number 7 to 30. The researchers set up a mock prison in the basement of Stanford University's psychology building and then selected 24 undergraduate students with no criminal background, lacked psychological issues, and had no significant medical conditions to play the roles of both prisoners and guards. The volunteers agreed to participate during a 1 to 2 week period in exchange for $15 a day. Jadi, para peneliti menyiapkan penjara bohong-bohongan di basement tuh Rubanah, di basement bagian bawah gedung psikologi Universitas Stanford dan memilih 24 mahasiswa S1 dengan yang tidak memiliki catatan kriminal, tidak memiliki masalah psikologis, dan tidak memiliki masalah medis yang serius untuk memainkan peran tahanan dan juga penjaga. Para relawan ini nggak relawan ya, dibayar ini berarti, yang mau
setuju untuk berpartisipasi selama 1 hingga 2 minggu dengan bayaran $15 sehari. Bukan volunteer ya ini berarti. Ini dibayar soalnya. Kalau volunteer nggak dibayar. The simulated prison included 3 6 by 9 foot prison cells. Each cell held 3 prisoners and included 3 cots. The rooms across from the cells were utilized for the jail guards and warden. One tiny space was designated as the solitary confinement room, and yet another small room served as the prison yard. Jadi simulasi penjara ini ada di dalamnya ada 6 by 9 foot ya. 6 by 9 foot ini 6 kaki. I don't know what 6 foot mean. Karena di Amerika tidak pakai metrik ya, pakai kaki mereka. 6 kaki, 6,9 kaki. Jadi tingginya barnya itu tingginya jerujinya itu 6,9 kaki. I think you can convert that to 2 meters. Coba di search aja 6,9 kaki itu berapa meter. Dan setiap jeruji itu bisa menampung 3 tahanan dan ada 3 3 set meja. Kalau di dalam tahanan tuh ada meja, bukan meja, cots itu yang ranjang yang ini loh, ranjang buat tahanan itu. Dan ruangan lainnya di seberang jeruji itu digunakan untuk penjaga dan yang patroli. 1 ruang kecil didesain untuk ruang ini. Kalau misalnya ada ini loh, kalau misalnya ada tahanan yang berulah itu dimasukin ke solitary confinement room. Jadi kayak ruangan isolasi kayak gitu. Dan juga ada ruangan kecil lainnya yang berfungsi sebagai lapangan. The 24 volunteers were then randomly assigned to either the prisoner group or the guard group. Prisoners were to remain in the mock prison 24 hours a day during the study. Guards were assigned to work in 3-man teams for 8-hour shifts. After each shift, guards were allowed to return to their homes until their next shift. Researchers were able to observe the behavior of the prisoners and guards using hidden cameras and microphones. Jadi 24 orang bukan volunteers. It feels wrong to call them volunteers while they are being paid. Mereka ditugaskan secara acak ya untuk masuk ke grup tahanan atau grup penjaga. Tahanan itu harus stay di dalam jeruji selama 24 jam sampai penelitiannya ini selesai. Dan dan penjaganya ditaruh ke dalam tim berisi 3 orang untuk shift selama 8 jam. Setelah shiftnya selesai, mereka boleh pulang sampai shift berikutnya. Dan para peneliti bisa mengobservasi perilaku dari para tahanan dan juga penjaga ini menggunakan kamera yang tersembunyi dan juga mikrofon. Jadi kayak mereka dikasih ini, kayak orang bikin vlog gitu ya, dikasih kamera, dikasih mic. While the Stanford prison experiment was originally slated to last 14 days, it had to be stopped after just 6 due to what was happening to the student participants. The guards became abusive, and the prisoners began to show signs of extreme stress and anxiety. Oopsie. While the prisoners and guards were allowed to interact in any way they wanted, the interactions were hostile or even dehumanizing. 5 of the prisoners began to experience severe negative emotions, including crying and acute anxiety, and had to be released from the study early. Meskipun eksperimen penjara Stanford ini harusnya
berakhir dalam 14 hari, itu harus dihentikan lebih cepat. Jadi cuma 6 hari aja, karena apa yang terjadi terhadap pesertanya. Jadi penjaga ini jadi abusive, jadi kasar. Dan para tahanannya mulai merasakan stres yang ekstrim dan juga kecemasan. Meskipun mereka dibebaskan untuk berinteraksi dengan cara apapun yang mereka suka, interaksinya menjadi kasar, menjadi hostile, penuh kekerasan. Dan malah merendahkan derajat mereka sebagai manusia. Mungkin terlalu mendalami peran ya ini. Yang guardnya ini terlalu mendalami peran dan akhirnya kan terlalu mendalami peran, teman-temannya sendiri dianggap sebagai the real prisoners gitu kan. Jadi 5 dari tahanan ini mulai merasakan emosi negatif yang cukup parah. Jadi mulai menangis karena diperlakukan kasar itu tadi, mungkin dikata-katain, mungkin disuruh melakukan sesuatu yang menginjak-injak harga diri mereka, we don't know, karena tidak dispesify di sini, dan merasakan kecemasan akut dan harus dilepaskan lebih cepat daripada waktu yang ditentukan. According to Zimbardo and his colleagues, because the guards were given total freedom, they began to behave in ways they would not usually act in their everyday lives or other situations. The prisoners, placed in a situation where they had no real control, became passive and depressed. Menurut Zimbardo dan koleganya, karena para penjaga ini diberikan kebebasan total, mereka itu mulai bersikap dengan cara-cara yang mereka tuh tidak biasanya bersikap seperti itu di kehidupan sehari-hari mereka atau situasi lainnya. Sementara para tahanan ditempatkan di situasi di mana mereka tidak punya kontrol dan mereka menjadi pasif hingga depresi. This is so scary. Ketika manusia diberi, ini kan ada contoh bahwa manusia ketika diberi kontrol, diberi kekuasaan, mereka akan menunjukkan sifat aslinya mereka. Bisa jadi sebenarnya orang-orang yang jadi orang-orang yang jadi penjaga ini memang punya sifat seperti itu ya, punya sifat dasar seperti itu, suka kasar, suka ini red flag lah kalau kata ini anak-anak zaman sekarang, red flag. Nah ini karena mereka dikasih kekuasaan, mereka dikasih kebebasan untuk mau ngapain aja. Kekuasaan itu kan dalam artian mereka punya kendali atas orang lain. Jadi orang lain di sini adalah teman-teman mereka yang role-nya adalah tahanan. Dan dari situ terlihat bagaimana cara mereka bereaksi terhadap kekuasaan yang mereka punya. Ini memang hal seperti ini ya yang mengerikan, diungkap oleh orang kalau belajar psikologi biasanya akan bertemu dengan banyak kasus seperti ini. Bagaimana faktor seperti kebebasan, faktor seperti kekuasaan itu bisa tidak mengubah, tapi kayak menunjukkan sikap aslinya orang itu seperti apa. Jadi kalau misalnya mau melihat sikap asli seseorang ya, itu aja, kasih uang yang banyak, kasih kekuasaan, baru kelihatan kayak gimana aslinya. Nggak usah dites-tes. Kalau marah gimana, dibikin marah nggak usah. Kasih uang aja yang banyak. Kasih kekuasaan, pasti kelihatan nanti. Okay, let's go. Number 7, we will go to Alma again. Number 7, what can be inferred from the passage? It's A, putting people in insulated cells damage their brain, or B. Yes, that's actually B. Yes, that's just B. That's correct. Karena belum ada laporan mengenai mereka itu otaknya damage atau tidak, tapi yang jelas mereka menunjukkan reaksi emosi negatif yang sangat parah. And like I said, possession of power and control alters human behavior. Jadi memiliki power, memiliki kekuasaan dan kontrol terhadap sesuatu atau orang lain itu bisa mengubah perilaku kita. Mengubah perilaku kita yang awalnya kita menahan untuk tidak melakukan itu, ternyata kita mau melakukan itu ketika kita dikasih power. Seperti itu. Jadi mungkin saja orang-orang yang role-nya ini jadi penjaga, mereka sudah punya itu, ada bibit itu di dalam diri mereka. Tapi mereka menahan itu karena mereka tidak punya kesempatan. They don't have power,
They don't have control. So when they are given power and control, they behave that way. Seperti itu. Good job, Alma. Let's go to Aura, number 8, please. What is the main idea of paragraph 4? A. The experiment was stopped early due to adverse reaction of the participant. Betul ya. Jadi langsung dihentikan dalam waktu 6 hari. Ternyata tidak membutuhkan waktu lama untuk melihat orang itu aslinya seperti apa. Terhitung 6 hari sejak diberikan kebebasan sudah kelihatan. Padahal itu aslinya penelitian yang direncanakan untuk ada selama 2 minggu. Tapi dalam waktu 1 minggu, kurang dari 1 minggu, sudah terlihat bahwa orang-orang ini jadi kasar, jadi hostile terhadap orang lain. Alright, good. Nizam, number 9, please. What can be concluded from the behavior of the participant? Bentar. Bentar. Yeah, it's okay. Yeah, which one is that? Atau A, that's correct. Their behavior was influenced by the situation. Yes, that's correct. Betul. Jadi perilaku mereka itu sangat terpengaruh terhadap situasi yang mereka itu dikasih situasi kayak gini. Nah, itu sangat berpengaruh. Makanya dari awal kenapa kok yang dipilih itu adalah orang-orang yang tidak punya background kriminal. Ibaratnya mereka ini dianggap orang-orang yang masih polos ya. Terus gak punya masalah kejiwaan dan gak punya tidak punya medical condition. Ini dianggap orang-orang yang blank slate. Jadi orang-orang dengan masih innocent kayak seperti kayak masih bayi. Kenapa kok yang dipilih adalah orang-orang seperti itu? Karena ketika orang melakukan tindakan kriminal, pasti ada alasan di balik itu. Entah mereka ada faktor ekonomi, terus ada faktor memang sudah pernah melakukan sebelumnya, terus ternyata ketagihan, susah lepas, terus bisa jadi dia memang sakit jiwa. Karena banyak sekali kasus kriminal itu terjadi karena memang pelakunya itu ternyata punya masalah kejiwaan, seperti bipolar, atau NPD, atau memang sosiopat gitu kan, ada bibit-bibit sosiopat gitu. Terus kalau punya medical condition misalnya nih, orang dengan tekanan darah tinggi, pasti dia tempernya lebih buruk daripada orang-orang normal. Makanya yang dipilih adalah orang-orang yang cenderung normal. Orang-orang yang tidak punya criminal record, gak punya catatan kriminal. Yang kalau pergi ke kantor polisi bikin SKCK-nya bagus, bersih gitu kan. Terus orang-orang yang nggak punya masalah mental, orangnya nggak pernah depresi, selalu happy, nggak pernah juga punya trauma di masa lalu, dan kemudian juga dan orangnya sangat sehat secara fisik. Ternyata orang-orang seperti itu juga mampu loh melakukan kekerasan, orang-orang seperti itu juga mampu loh melakukan sesuatu yang dehumanizing, karena mereka diberi power. Jadi ternyata tidak selamanya alasan-alasan tersebut itu bisa membuat orang jadi jahat. Tidak harus selalu karena ibarat orang begal itu karena miskin, terus mereka ngebegal. Tidak selalu seperti itu. Orang kalau dikasih power dan juga kontrol terhadap orang lain bisa jadi seperti itu.
Okay, great. Now number 10. Good job, Nizam. Let's go to Shahda. Number 10. The sentence, the interaction were hostile or even dehumanizing impulse. See, Yep, that's correct. The guards became aggressive and abusive toward the prisoner. Interaksinya menjadi kasar dan juga merendahkan manusia lain. Karena pada saat itu mereka diberi pemahaman bahwa si penjaga ini statusnya lebih tinggi daripada tahanan. Kayak gitu. Mungkin itu yang akan ada pemahaman seperti itu yang membuat mereka merasa bahwa mereka bisa memperlakukan para tahanan ini. Padahal cuma pura-pura ya, baru pura-pura loh ini. Belum kalau mereka tuh punya power and control for real. Apa yang akan terjadi kalau orang-orang seperti itu diberi kekuasaan dan diberi diberi control di dunia nyata? Untung terdeteksi lewat simulasi ini. Okay, Tiara, number 11, please. If we were to add a beginning paragraph preceding the text, what would it most likely talk about? D. The experiment. Yep, okay, the background of the experiment. Preceding, berarti sebelumnya ya. Berarti pasti dijelasin ini. Kenapa sih kok mereka mau sampai bikin seperti ini? Yang mau diteliti itu apa? Gitu. Oke. Iya, kayaknya alasannya kenapa mereka mau meneliti apa kan kita belum tahu ya ini ya. Bisa jadi mereka tuh mau meneliti pengaruh ini pengaruh apa yang bisa menyebabkan behavior manusia itu berubah. Apakah ketika mereka ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada orang lain, mereka akan menunjukkan behavior yang berbeda? Ternyata penelitian ini mengatakan iya, mengconfirm kalau memang seperti itu. Okay, let's see. Number 12, let's go back to Alma. Number 12. Which of the following is true about the experiment? B. The guards were divided into 3 teams that worked 8-hour shifts. Okay, that's correct. 3 teams that work 8-hour shifts. Okay, true, yeah. Okay, the participants will be free of criminal records and not have any health issues. The experiment was cancelled not even halfway. But that's also true. The prisoners started to get abusive. Yes, that's true. Oh, harusnya ini kayaknya yang not true ya, karena yang E itu not true. Jadi yang A, B, C, D itu true semua, yang E not true. But I think the question is wrong. It should be which of the following is not true about the experiment, because the researchers doing the experiment used the volunteer guards to observe the prisoners. They don't observe the prisoner, the researchers did it. Yang mengobservasikan researchernya. Guards-nya berperilaku seperti guards. So I think this one, let's correct this one, yeah. Not true. But the experiment is E. It's okay. I think this is the error from the file. Oopsie. Okay. Terakhir, number 13. Mungkin nanti kita bisa melanjutkan next week ya untuk number 14 and 20, and I will give another file. Okay, let's go, Aura. Number 13. Experiment involved volunteers who blah 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 to take part as guards and prisoners in exchange consent. Yes, consented. That's correct. Jadi memberikan consent mereka, memberikan persetujuan mereka. So I think it's not volunteering because they get paid. Again, it bothers me to call them volunteers. All right, good job everyone. We're finished for today. I think that's it. Okay, I think that's it that we can discuss for today.
And I think we'll see each other again on Sunday next week. So thank you very much for coming. Enjoy the rest of your weekend. Bye everyone. See you next week.